بإيمانهم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعين ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para sepuh, para sakin, pengurus yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya Habibullah wa ya Rasulullah. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam kajian kita yang membahas tentang alamatul ulama fil akhirah wal ulama fis su'. Minggu lalu kita bahas, hari ini kita lanjutkan, yang kemudian kita melihat ada beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang memberikan ciri-ciri karakter mana ulama ul-akhirah dan mana pula ulama usul. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, marilah terlebih dahulu kita menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah limusannif hadzal kitab, juga kepada guru-guru kita, kita hadiahkan pula kepada orang yang berjasa dalam hidup kita, serta mudah-mudahan kita diberikan manfaat ilmu pengetahuan di barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyah salihah al-fatihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalil-dalil nih. Bahasan kita bukan kitab hadis, tapi ada hadis di dalam kajian kita yang menjadi hujjah atau dalil, argumentasi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa ulama'u wasiqun fasaqun ustaqun. Lebih banyak lagi itu. Kata Nabi, pada akhir zaman nanti, pada waktu itu masa lalu nanti bicara, di akhir zaman ubadun juhal, orang yang ubat itu maknanya ahli
ibadah. Ahli itu di sini artinya ibadahnya itu lebih banyak dibanding rata-rata orang pada umumnya. Itu disebut ahli di sini. Bukan ahli dia mengerti, belum tentu juga. Artinya dia rajin, banyak ibadahnya dibandingkan orang secara umum, dia lebih banyak. Nah, itu namanya umbat. Juhalun. Sirah muntahal juhal. Ini kalimat yang bermakna alim menurut kitanya itu. Sirah terakhir daripada kalimat makna banyak. Nah, juhal artinya apa? Sangat jahil. Indonesianya itu begitu aja lah. Jahil, juhalun, teramat bodoh. Kayak apalagi dokumen zaman kantor. Nah, itulah itu maksudnya tuh. Wa ulama dan ulama. Kalau tadi umat hamba yang ahli ibadah, ahli dalam tanda kutip bukan ahli mengerti nih, karena ada di belakangnya juhal, ada jahil, ya. Jahil orangnya itu ismul fa'il jahil, juhalun jamaknya artinya yang teramat bodoh. Ya, apalagi bahasa di kasar-kasar lagi. Memang begitu lah Indonesia ini dijadikan terjemahannya ya. Wa ulama dan ulama, alim, alimun, ulama, jamak lagi kalimatnya. Kalau tadi juhal berarti fusaq. Nah, itu satu timbangan ini ya. Yang teramat fasik. Alim tapi fasik. Apa ini maksudnya ini? Alim tapi fasik. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Baihaqi wa ghairi. Nah, pokoknya hadis ini berada di Ashabus Sunan, kitab-kitab yang 6 tuh. Nama dikenal Ashabus Sunan, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, Imam Ahmad. Nah, itu Ashabus Sunan ya. Berada di situ hadisnya. Ya, memang levelnya tidak sampai kepada Al-Bukhari wa Muslim ya. Nah, kalau Al-Bukhari wa Muslim itu dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi kalau membuat produk hukum, ada temuan-temuan baru yang hukumnya belum jelas, nah, dicari sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, tetapi hadis-hadis Ashabus Sunan ini itu berkaitan dengan jika amal ibadah itu adalah kita kerjakan untuk memotivasi. Biasanya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang mengandung motivasi, nilai pahala yang berlipat-lipat begitu. Antar umat atau yang berkenaan dengan renungan-renungan. Renungan itu ada renungan yang berisi baik, tapi ada juga sebagai renungan antisipasi hal-hal yang dianggap tidak baik. Nah, jadi berarti yang tidak baik itu antisipasi jangan terjadi. Nah, salah satunya ya ini dia hadisnya. Kata Nabi, fi akhir zaman, pada akhir zaman. Pertanyaannya akhir zaman itu kapan? Memang kalau dimaknai akhir zaman secara harfiah kan
di penghujung zaman, artinya akhir kan, akhir kan di ujung, di penghujung zaman berarti mau kiamat kan gitu ya. Tetapi jika kita maknai akhir zaman itu secara kajian ilmiah lah, begitu bahasa kitanya, itu lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhir zaman. Jadi sebelum Nabi lahir itu periode belum akhir zaman. Tapi begitu Nabi lahir ke dunia ini, periode akhir zaman namanya. Jadi kita ini maka disebut umat akhir zaman. Jadi umat Nabi Muhammad ini dari Nabi dilahirkan sampai diangkat jadi Rasul, para pengikut Rasulullah ini, umat-umat ini sampai kita sekarang ini, sampai kiamat ini disebut umat akhir zaman. Gitu. Karena Nabi SAW itu adalah Nabi akhir zaman kan gitu. Kita mengenalnya itu. Itu bahasa itu familiar sekali, sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar Nabi akhir zaman kan gitu. Nabi akhir zaman itu siapa? Ialah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kelahiran Nabi itu menandai awal daripada akhir zaman. Kalau kita merujuk kepada makna akhir zaman secara umum. Tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentu berkonotasi akhir zaman itu nanti. Jadi Nabi waktu itu mengatakan tidak pada saat Nabi mengatakan itu tidak, tapi kata Nabi nanti. Nah, itu bahasa kita ya tuh. Kina aja Nabi inilah. Nah, itu maksudnya kan. Jadi akhir zaman yang dimaksud Rasulullah itu nanti. Nah, apakah nanti itu sudah sekarang ini termasuk bagian yang diindikasikan oleh Rasulullah tersebut? Nah, kita lihatlah fakta dan realitanya. Apakah sudah ada orang-orang ini? Ya, Ubadun, para pengibadah, itu adalah sebenarnya Ubad itu ahli ibadah namanya. Cuma kadang-kadang kalau kita terjemahkan ahli ibadah, nanti pemikiran kita menjadi melenceng lagi nih. Kalau ahli itu kan berarti hebat. Nah, itu kan tidak cocok dengan kalimat berikutnya. Lah katanya ahli ibadah, kok bodoh? Nah, kan tidak nyambung gitu. Ini adalah susahnya bahasa Indonesia nih. Kalau ditranslate dari bahasa Arab tuh. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai menyesuaikan, apalagi kalau untuk anak-anak lah ya, pelajaran di para santri itu. Kalau kita terjemahkan tidak pas dengan yang dipahami mereka, dengan bahasa yang mereka pahami, yaitu Indonesia umpamanya, itu nanti bisa minimal kalau mereka tidak berani protes gurunya, dalam hati mereka itu tanda tanya besar. Itu Ubad. Memang kalau kita tanya nih, kalau kita belajar dengan guru-guru dahulu nih, ini mana Ubad itu maknanya ahli ibadah. Ubad ahli ibadah artinya. Ahli ibadah yang jahil, kan tidak nyambung. Nah ini anak sekarang ini kalau mereka tidak merasa nyambung itu dia protes. Karena ini zaman dahulu ini aja ada. Tapi kalau anak sekarang dia protesnya itu minimal dia dalam hati. Kalau dia tidak sanggup mengutarakan, tapi kalau dia sanggup mengutarakan dia interupsi itu. Apa nih maksudnya dia? Oh itu bukan ahli ibadah ya. Tapi kok udah pulang belajar ahli ini jadi gitu. Jadi maksudnya ialah orang yang ibadahnya banyak melebihi dari rata-rata, kalau penjelasannya, tetapi ibadahnya itu kalau disebut juhal itu dia tidak tahu apa yang dia ibadahkan. Nah, ini artinya apa? Kalau kaitannya dengan ilmu pengetahuan, ialah beribadah tanpa ilmu. Atau maksudnya kan beribadah tanpa ilmu. Ilmu itu
berguru. Guru itu adalah fisik. Guru itu fisik. Jadi guru itu bukan non fisik. Nah, sekarang, inilah nih tantangan kita nih, tantangan zaman ini menghadapi anak-anak generasi kita, generasi apa namanya ini? Generasi ini namanya bermacam ya kan? Kemarin dengan generasi Z, generasi Alpha, ya, generasi nama ABCDD gitu. Nah, kita sampai kemana nih? Kalau era tahun 2000 kemarin itu generasi milenial. Nah, generasi milenial ini sudah berusia 25-26 tahun kan. Nah, udah dunia kerja lah. Nah, di bawahnya lagi tuh Gen Z, generasi Z. Ada lagi di bawahnya lagi tuh. Generasi apa namanya tuh Pak? Pokoknya ada generasi lagi di bawahnya tuh. Nah, ini dalam sekarang ini, yaitu yang dimaksud ialah bergurunya itu adalah orang. Berguru itu orang. Nah, sekarang kita digiring kepada berguru itu. Inilah ini zaman ya. Zaman itu kita tidak bisa melawan, tetapi kita ikuti. Zaman itu kita ikuti. Jadi ibarat arus sungai itu. Arus sungai ini tidak bisa dilawan. Kalau dia surut, ya surut. Gitu. Kalau air pasang, ya pasang. Dan bisa dilawan. Air surut kita lawan. Air pasang kita lawan. Tidak bisa. Tetapi bagaimana air surutkah dia, mau air pasangkah dia, ini air kita kawal. Jadi Islam itu hadir mengawal zaman. Nah, maka oleh sebab itu kita mau bicara yang ini dulu. Dunia pendidikan Islam, katakanlah pondok pesantren. Kalau zaman kita lawan atau anak-anak kita yang hidup di zamannya ini era sekarang ini, kita lawan, kita terapkan pendidikan kepada mereka zaman kita, yakin pondok itu bakal syukur-syukur tidak tutup, tapi bakal merosot ya. Karena yang mau masuk ke situ tuh bukan hanya santrinya yang tidak mau lagi, tapi orang tuanya juga mikir nasib anaknya ke depan. Kan gitu. Kenapa yang bisa berbeda? Ya tentu banyak faktor. Namanya juga zaman. Ya, dunia apa yang kita mau lihat umpamanya? Dunia ilmu pengetahuan, katakanlah. Mau diterapkan ke sistem dulu tuh. Guru-guru yang ada sekarang, kita jujur mengatakan secara kualitas dengan guru-guru dahulu tentu kita tentu kita kalah ya. Kemampuan mereka mengajar di hadapan murid-murid, para santri-santri mereka itu dengan kita sekarang, dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang kita punyai, itu mau tidak mau secara umum kita akui kita jauh di bawah kemampuan mereka. Itu satu. Itu dari segi ilmu pengetahuan yang diberikan. Dari segi menatap masa depan, kalau dari segi menatap masa depan, zaman sekarang ini orang tua pun mikir anak-anak kita itu, ini anakku ini aman tamat sekolah, ini kita mau jadi apa? Yang gitu. Karena kita sebagai orang tua sudah merasa kalau kita ada pekerjaan itu kayak apa, sementara ada anak-anak menjadi kewajiban kita, kan gitu. Nanti saya sekarang begini nih, ya.
masa anak saya juga kayak ini aja, akan itu tadi pikirnya. Lalu kita berpikir masa depan anak kita. Nah, akhirnya apa? Kita terjebak ke dalam suasana bagaimana anak kita ini dia boleh sekolah di pesantren, tapi dia punya masa depan. Apakah dulu yang sekolah di pesantren tidak punya masa depan? Punya masa depan. Tapi masa depan mereka itu berbeda dengan apa yang tergambar masa depan anak-anak kita sekarang. Kan itu. Contoh yang konkret nih, contoh real. Boleh, kalau masih ada yang masih hidup lah, boleh tanya. Tapi kalau sudah pada meninggal, tanya anak-anaknya. Dulu kita ambil yang konkret aja. Orang-orang terbilahan ini, indra-indra lah umumnya, sekolah ke Jambi, masuk ke pesantren. Karena Jambi itu aksesnya lebih mudah. Ada yang ke Sumatera Barat, ada yang ke Mustafawiyah, Sumatera Utara, cuman aksesnya agak jauh kita terbilahan nih. Ya, tapi yang umum ke Jambi. Nah, Jambi kan dekat. Apalagi hari itu ada kapal setiap minggu itu dari Jambi bawa barang-barang ke Tenggilahan nih, bawa ranjang pengantin, bawa lemari, bawa apa kan gitu. Dari Tenggilahan ke Jambi pulang macam-macam, bawa sayur, bawa kelapa, macam gitu lah. Nah, sehingga anak-anak Tenggilahan masa lalu itu nak sekolah ke Jambi itu mudah transportasinya. Nah, selesai mereka sekolah di situ, pulang kampung ke Injil ini, bil khusus Tenggilahan ini, sampai ke sini itu ditawari pekerjaan, ditawari. Saya cerita orang tua juga begitu. Ya, pernah bertanya juga dengan almarhum Kiai Haji Mukhtar Awal, Kiai Haji kalau di bawahnya lagi itu banyak lah yang lain. Dan mau kecil, yang tidak mau kecil. Imam-imam kita kan sini, Haji Darmawi, Haji Mukhtar, Haji Makmur, yang mungkin. Itu generasi orang tuh tamat di Jambi itu. Ada yang tamatnya cuma senawiyah aja, membawa pulang ijazah senawiyah. Tapi asli ijazahnya, ijazah senawiyah. Panjang ijazahnya, karena mata pelajarannya itu semuanya itu dimuat kalau nilainya itu. Pulang ke sini ditawari apa? Ditawari pekerjaan jadi pegawai negeri. Boleh tanya mereka. Tapi kalau sudah orang yang beda lagi, tanya anak-anaknya tuh. Mungkin anaknya berpisah, orang tuanya berpisah sama anak-anaknya tuh. Kalau yang tidak mau yakil, mungkin bisa tanya Pak Ustaz Khairuddin, tanya Ustaz Yamin, yang di Mutal Awang, tanya anak-anak itu. Kan? Saya juga dapat info dari orang tua seperti itu. Ditawari. Oh yang ini banyak ada. Ditawari. Wah ini kemana namanya dari Depok. Ditawari jadi pegawai. Ada. Jadi bukan dia sekarang. Nah kita bicara sekarang. Buru-buru ditawari jadi pegawai. Melamar aja belum tentu lulus. Kemudian berapa kali belum tentu lulus. Akan beda namanya. Nah, itu contoh kalau pekerjaan formal. Ini formal nih, kantor ya. Oh, memilih pekerjaan di luar. Tani. Ayo tani sekarang dengan tani dahulu. Tani dahulu, kita pulang dari sekolah itu tuh, datanglah ke kampung itu tuh, mau berapa hektar hendak nangkang hutan, berkebun. Silakan dari itu. 70-an, 80-an masih. 80-an itu masih. Saya 80-an sudah ada di dunia ini, sudah paham. Walaupun waktu itu usia baru 10 tahun. Itu mau buka lahan seberang sampai ke daerah Mandah sana Kampung. Itu mau buka lahan mau berapa hektar mau berapa sanggup ya. Tinggal cari ada lahannya. Nah,
itu pekerjaan di luar yang formal tadi. Artinya boleh sekolah, mau gawian tanah ada, gawian tuh menandak asal mau aja ada. Pertanyaannya hari ini, mau buka kebun, mau buka hutan, mau bertani, anak kita lulus dari pondok, ayo. Nah berarti zaman itu beda. Zaman itu beda. Mau tidak mau, ya akhirnya pondok-pondok pesantren, saya tidak bicara pendidikan di luar itu ya, katakanlah sekolah-sekolah negeri yang umum-umum tuh. Nah, itu mereka memang mereka punya jalur yang sudah khusus, kan? Nah, itu pondok ceritanya nih, karena ilmu agama bisa menjadikan. Nah, ilmu agama kita hadirkan ke anak-anak generasi ini, tetapi juga tidak bisa kita lewatkan untuk dia menatap masa depan. Maka apa reformasinya dalam dunia pesantren? Hadirkan dia sesuatu yang dia nanti keluar dari pondok mampu bersaing, nak kuliahkah, nak bekerjakah, nak apakah, dia membawa selembar sertifikat ijazah yang boleh digunakan, yang diterima, yang resmi, bisa untuk kuliah di perguruan tinggi manapun di negeri ini. Termasuk juga untuk melamar pekerjaan. Mau tidak mau apa yang dihadirkan itu tuh? Ikuti dia ujian. Apakah ujian yang kalau dulu waktu ujian negeri? Kalau sekarang reformasi tidak lagi mesti harus ujian yang dikelola oleh negara. Ujiannya boleh dia sendiri, tapi nanti mendapatkan pengakuan, penyetaraan namanya dengan negeri tersebut. Dia ujian sendiri, tetapi ijazah yang dikeluarkan oleh pondoknya disetarakan. Ketika dia mau masuk perguruan tinggi negeri kah itu swasta, apalagi dia diterima di sana. Nah itu pondok kita sekarang ini. Al-Intinan, Ustaz, ya kan? Nah, terus Al-Baqiyah, dan kami juga ada pengelola. Mau tidak mau? Kalau tidak anak kita, ini tidak. Minimal orang tuanya yang bertanya, ini di sini ada taman sini ini anaknya berijazah ada. Nah kan, ayo, berijazah ya, cuman ijazahnya ijazah seorang aja nih. Oh ijazah seorang bisa dipakai kah untuk anak dan anak kuliah? Oh bisa lah, bisa. Baru anaknya masuk itu. Kalau tidak, mengundurkan diri gitu, kan gitu. Apalagi kalau saya mau bicara tentang pondok di mana saya dulu sekolah, begitu kerasnya dia sekolah bangun itu tidak ada biasa negeri di sini kalau beliau. Teman tahu dia mau beliau. Tetapi sekarang ini walaupun tidak berijazah negeri, para santrinya itu berijazah, yang ijazahnya itu bisa dipakai untuk kuliah dia, untuk mencari pekerjaan dia, termasuk saya yang mencari pekerjaan dengan ijazah pondok tadi itu. Kenapa? Hutang tadi ada lagi, obat. Banyak kayak kamu nior, tapi betulan semuanya. Padat kan? Ya. Hutang ada lagi, kamu nior banyak. Ya, siapa punya nih? Haji Ano, kan gitu. Mana ke kita? Sama kayak dalam kota nih juga kan. Memang kata ada. Pokoknya di dalam kota nih itu udah bahasa orang sehari-hari kan. Bila ada hutang di tengah kota, tanyalah, apakah itu lahan kosong melengkung milik negara? Tidak ada. Udah ada pemiliknya kok. Orang suki punya. Direndam juga lah hutan sawas-sawasnya, bahkan sampai meninggal pun tidak apa-apa juga kan. Paling-paling kan ahli warisnya nanti itu bagi-bagi itu. Biasanya menambah hutan di tengah kota,
Lalu kena tertulis di situ tanah ini dijual dari kampung-kampung, berarti pemilik pertamanya udah meninggal. Masih ada aja pemilik pertama kalau macam dijual sudah. Nah, jadi sudah ada tulisan di kapling, dia tulis tanah ini dijual 10 kali 25 ya. Nah, berarti ini yang ampun aslinya dan meninggal. Ini warisan begitu. Ini gambaran apa ini? Gambaran begitu susahnya. Ya, kalau kita mau memaksakan anak-anak kita itu tuh terus dengan cara yang dulu diterapkan kepada kita, baik dunia keilmuan tadi maupun dengan dunia pekerjaan masa depan, itu dari yang cocok lagi. Dunia keilmuan, kemampuan kita sudah tidak seperti ulama dulu, ya kan? Dunia pekerjaan, apa yang mau dilihat di masa depan pekerjaan anak-anak kita, nah itu saja. Nah, maka oleh sebab itu obat juhal ini untuk sekarang kita mau tidak mau mengajarkan agama itu, yaitu berguru dengan guru yang bernama orang, fisik bukan fisikis. Karena kalau berguru dengan non orang, bukan orang, umpamanya media, ya teknologi android, ya kan, belajar agama buka laptop, buka internet saja, gitu kan, buka tutorial di YouTube, begini-begini. Memang semuanya ada. Kitab-kitab itu asal kemampuan HP kita itu menyimpan itu HP yang mahal gitu, bisa tersimpan semua. Mau kitab sebanyak apapun, perpustakaan apapun kita simpan di dalamnya bisa. Ya, tapi tergantung HP-nya juga ada. Aman HP-nya atau HP yang sejutaan aja, kita simpan kita ini aja dari 5 GB nih kan. Ini disimpan di sini berapa GB begitu kan? Nah, itu belum kitab yang lain lagi. Jadi belajarnya tuh udah usah bawa ini lagi. Jadi ibaratnya kalau saya ini pergi ke Al-Huda ini subuh Sabtu ini, tidak perlu lagi bawa ini. Apa bawa ini? Kan gitu. Cukupnya aja setengah. Baca ini kan. Ya ada semua di sini. Bahkan gampang lagi. Nah gitu. Tapi kenapa masih jual bawa ini? Itulah yang perlu kita pahami. Yang pertama ialah berguru itu dengan orang, fisik. Fisik. Guru itu adalah jasad orang, bukan non orang. Ya. Jadi bukan non orang. Umpamanya tadi, ini non orang nih, ya fisikis, bukan orang. Yang kedua, kitab-kitab ulama-ulama dahulu itu sudah ditanamkan kepada kita secara pengetahuan, ilmu pengetahuan agama, itu tidak bisa kita lewatkan yang disebut dengan untuk mengambil tabarrukan, yaitu tabarraka, ya tabarrukan, barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Nah itu. Jadi berkah itu kita tidak bisa menanamkan ke anak-anak. Tidak ada itu. Itu cuma hayalan saja, itu dongeng-dongeng aja berkah, mana ada berkah. Oh jangan. Ya dalam beragama ada berkah. Ini Quran kita nih, rumah kita, Quran kita itu fisik kan, fisik benda kan. Nah itu benda. Kalau kita pikir-pikir, itu kan cuma dicetak di percetakan gitu kan. Nah gitu. Tapi apakah lalu kemudian lalu apakah kemudian kita taruh di sini, kita injak-injak begitu? Kan sama aja dengan kertas koran gitu, kita injak-injak itu sama, gitu kan? Nah itu sama-sama dicetak gitu. Nah. Tapi tahukah kita bahwa Al-Quran dengan koran itu berbeda perlakuan kita, karena di situ ada yang disebut dengan keistimewaan yang susah untuk dikatakan secara fisik.
Kalau secara fisik oke lah, rumah kertas, ada tulisan, gitu kan. Nah, tinta menista, paling kalau itu dicetak mungkin ya tidak tinta lagi, tapi sudah rekaman suatu apa, gitu ya. Menggunakan energi panas, gitu kan, kayak fotokopi itu kan. Nah, kalau dipikirkan sama dengan orang yang mencetak itu. Tapi yakinkah kita sama? Ayo, ya, nggak usah dites-tes lah. Karena banyak sudah yang men-tes-tes gitu tuh. Ada viral-viral di media sosial kan, dua orang yang bersahabat, lalu ia dituduh kawannya ini mengambil peralatan, dia itu kerja salon pengantin gitu. Dituduh mengambil peralatan itu, nilainya tidaklah terlalu besar-besar, betul 250 ribuan benda yang hilang itu. Dituduhnya kawannya itu yang ambil, kawannya tidak merasa mengambil. Katanya kalau memang tidak ada ngambil, bersumpah yuk. Ayo katanya, sumpah Quran yuk. Nah tapi karena dia bodoh namanya, kada paham sumpah Quran itu kayak apa. Ya, mestinya sumpah itu Quran itu di atas, kayak orang sumpah jabatan dulu ya, kan sumpah Quran di atas kepala gitu. Ini Quran taruh di sini nih, di lantai, suruh dia menginjak-injak itu tuh, bersumpah. Kalau ya bahwa saya tidak ada mengambil apa yang dituduhkan, kalau memang benar saya mengambil, maka saya rela untuk tidak macam lain sumpahnya, tapi menginjak Quran. Nah, ada hitungan jam, datang mulai aparat itu sebenarnya mengamankan, ya karena masa sudah datang duluan. Nah, rumahnya kabarnya memang ada dibakar massa, tapi tempat usahanya dibakar massa. Itulah, jadi agamanya sensitif sekali. Ya, yang macam-macam dengan agama ini. Ya, kalau ada apa-apa kita bisa ngamuk orang kan gitu. Nah, maka dari itu dapat kita ketahui bahwa belajar itu yaitu dengan guru yang memang berupa orang. Pertanyaannya kenapa? Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi guru itu bertanggung jawab. Jadi kalau kita salah, yang pasang badan itu guru. Gitu. Tapi kalau kita berguru dengan media teknologi, yang pasang badan siapa? Saya katanya mengutip dari situs ini, kata si yang akun situs, kau salah paham, apa kata itu? Mengajarkan. Nah, enggak katanya, kan sudah dilepas-lepas di situs itu jujur. Tapi kau ngambil dari situ itu, kau harus belajar. Nah, belajar berarti berguru berarti fisik. Karena guru yang fisik berupa orang tadi ini, kalau salah kita, maka dia pasang badan bertanggung jawab. Kan gitu. Sebelumnya udah kita bahas itu tuh. Guru itu pasang badan itu bertanggung jawab. Nah, maka oleh sebab itu mengajarkan sesuatu kepada anak kita pada hari ini, yaitu mau tidak mau ikuti zamannya, tetapi jangan ditinggalkan roh daripada apa yang kita hendak sampaikan berupa ajaran agama itu. Wa ulama ufussal, nah, sudah habis. Ulama ufussal ini nanti sebenarnya kajian kita ulama ufussal ini itu ada yang relevansinya dengan kekinian. Minggu lalu udah nyampe kita bahasan itu sedikit, yaitu tentang gambaran negara Iran kemarin itu. Nah itu nyambung ini, nyambung sekali. Kita lihat nanti insyaallah pada minggu yang akan datang. Wa ulama khususah itu. Kira-kira bagaimana dengan negara yang sekarang ini dimusuhi oleh Barat itu tuh? Ya, bagaimana mereka bisa bertahan, bagaimana bisa mereka menjaga marwah harkat martabat negaranya karena ulama-ulamanya gitu. Ya. Jadi ulama ini menjadi tumpuan utama
untuk menjadikan umat dan bahkan suatu negara bisa dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Sekira itu dulu yang kita bahas, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma